Assalamualaikum, halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya parabola dan gadget. Kali ini kita kedatangan satu set-top box tipe terbaru dari merek Matrix. Di sini bisa dilihat ya, apelnya berwarna silver, jelas berbeda dengan Matrix Apple yang sebelumnya atau dua seri sebelumnya, yaitu yang warna apelnya hijau dan warna apelnya merah. Seperti kebiasaan Matrix atau brand lainnya, jika mengeluarkan produk pasti pakai nama yang sama persis, yang bedakan hanya dusnya saja. Hal ini karena berkaitan dengan perizinan seperti Postel dan SNI. Oh ya, BTW yang Matrix Apple HD merah, yang di sini gambar dusnya apelnya warna merah, itu juga sudah SNI ya. Kalau yang silver ini, yang apel silver ini menurut infonya memang belum SNI. Nah, buat kalian yang belum nonton video kami membahas soal Matrix Apple yang merah, kalian bisa cek langsung link videonya di atas sini. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung aja kita cek kelengkapan apa aja yang kita dapatkan saat membeli Matrix Apple Silver ini. Dari segi dusnya terlihat sekali perbedaannya dengan tipe sebelumnya, yakni warna apelnya berwarna silver, dusnya dominan warna hitam dan putih, dan ada tulisan silver di pojok kanan atas. Di bagian depan ini juga terlihat fitur-fitur yang dibawa oleh Matrix Apple HD Silver ini. Di sini ada keterangan untuk memorinya 4 MB, memori untuk chipsetnya. Nanti kita cek juga jenis chipsetnya apa. Sudah mendukung Full HD 1080p, dan di sini sudah didukung dengan kodek video H264, MPEG-4, dan AVC. Ini adalah jenis kodek video yang paling umum atau paling banyak dipakai saat ini. Lalu ada fitur Apple Cast. Ini fiturnya sama seperti Mi Cast yang ada di Matrix Apple merah. Lalu sudah mendukung untuk PVR atau merekam siaran. Ada fitur time shift-nya juga. Lalu sudah mendukung juga untuk WiFi. Tentunya kalau untuk WiFi ini pasti membutuhkan alat tambahan, yaitu dongle WiFi. Support juga untuk IPTV. Dan pasti satu lagi yang tidak lupa, ini sudah support dengan EWS, Early Warning System. Ini adalah salah satu syarat sebuah STB bisa mendapatkan lisensi SNI. Kalau STB tidak punya fitur ini, bisa dijamin mereka akan sulit mendapatkan lisensi SNI-nya. Di bagian samping kanan dan samping kiri ini juga sama ya, menampilkan fitur dari set-top box-nya. Yang isinya hampir sama dengan bagian depan tadi ya. Cuman ini ada beberapa tambahan. Contoh tambahnya seperti fitur support EPG atau teletext atau subtitle. Tersedia satu port JVBS dan audio output kanan dan kiri. Ada satu port HDTV output, maksudnya di sini adalah port HDMI, satu port USB. Jadi port USB-nya hanya satu ya. Berbeda dengan yang tipe sebelumnya. Matrix Apple merah itu port USB-nya ada dua. Support dongle WiFi MediaTek 7601 dan Railing 5370. Oh ya, biar tidak bingung dengan Matrix Apple HD merah, langsung kita bandingkan saja ya. Bisa kita lihat perbedaannya. Selain desain dus, yang paling terlihat jelas ada di fitur Apple Cast-nya ini. Berbeda sekali dengan Matrix Apple HD merah yang menggunakan fitur Mi Cast. Nah, untuk isi di dalam box sesuai paket dari pabrikannya ya. Jadi bukan paket yang bundling dari penjual atau dari agen-agen. Jadi kalau dari pabrikannya kita akan dapatkan set-top box-nya itu sendiri. Terus kita dapat kabel RCA atau audio video. Ada remote, yang mana ini remote-nya berbeda dengan tipe sebelumnya. Kebanyakan set-top box sekarang pakai remote model seperti ini. Jadi kelebihannya banyak yang jual jika terjadi kerusakan remote. Dapat baterai AAA satu pasang. Baterainya ini untuk ke remote-nya. Ada kertas petunjuk untuk pemakaian seperti biasa, dan kertas garansi yang mana sangat disayangkan tidak ada alamat kemana harus garansikan, alias garansi abal-abal atau tidak resmi. Di sini ada perbedaan remote antara Matrix Apple HD merah dengan yang Matrix Apple HD Silver. Secara kualitas menurut saya remote-nya lebih bagus yang Matrix Apple HD merah ya, dibanding dengan yang Matrix Apple HD Silver. Yakni dari segi build quality plastik dan touch tombol yang dipakai. Sensitivitasnya hampir sama, tapi lebih baik yang Matrix Apple HD merah. Nah, sekarang kita cek kondisi fisik dari set-top box Matrix Apple HD Silver. Langsung kita bandingkan dengan Matrix Apple HD merah.
Di bagian depan ini ada panel yang berisikan satu port USB. Ada tombol navigasi seperti tombol menu, power, volume up dan down, tombol pindah channel, maju atau mundur, lalu tombol OK. Dan tentunya ada display angka. Tidak ada lampu LED merah jika standby. Untuk matriks Apple Silver, USB port ada di samping kiri dan tombol panel ada di bagian kanan. Sebaliknya dengan matriks Apple HD merah, USB portnya ada di bagian kanan dan tombol panel ada di samping kirinya. Coba kita bandingkan di bagian belakangnya. Kalau di bagian belakang ini ada port antena input, jadi input dari kabel antenanya. Terus ada port loop out, ini adalah output untuk kabel ke input antena yang ada di TV atau ke set-top box lain. Jadi seperti pengganti splitter ya. Bisa dicabang ke TV lain atau ke set-top box lainnya. Terus ini ada port koaksial untuk audio kabel koaksial. Terus ada HD output, ini adalah output ke kabel HDMI ke TV yang sudah support HDMI. Ada juga port audio video, ini adalah output untuk kabel RCA atau audio video ke TV tabung atau LED. Lalu yang terakhir ini ada kabel power, jadi tidak ada port adaptor DC-nya ya. Jika kita bandingkan dengan matriks Apple HD merah, ada perbedaan paling jelas yakni matriks Apple yang silver ini ada port audio koaksialnya, tapi matriks Apple yang merah tidak ada port ini. Lalu di matriks Apple HD Silver ini tidak ada port USB tambahan di bagian belakangnya, berbeda dengan yang matriks Apple HD merah. Jadi matriks Apple yang Silver ini cuma punya satu port USB. Kedua set-top box ini tidak ada port DC inputnya atau switch saklar on off. Oke, sekarang kita buka bagian dalam dari set-top boxnya. Lanjut kita langsung bandingkan kondisi daleman atau board dari set-top box matriks Apple Silver dengan matriks Apple merah. Nanti juga akan saya bandingkan dengan set-top box Efinix H1 New yang besi. Sebelum lihat dalamannya, untuk bentuk panel dan bagian belakang ketiga set-top box ini bisa kita lihat perbedaan paling mencolok ada di set-top box Efinix H1, yang mana Efinix ini mempunyai port DC input dan switch on off. Bagian belakang panel Efinix dan matriks Apple merah sangat identik, perbedaannya hanya port DC in dan switch. Lanjut di bagian boardnya. Ketiga board PCB dari set-top box matriks Apple Silver, matriks Apple merah, dan Efinix semuanya berbeda. Namun ada kesamaan dari ketiga set-top box ini, yakni pada board regulator atau PSU yang menyatu dengan mainboard, jadi tidak terpisah ya. Lalu perbedaan paling mencolok dari ketiga set-top box ini ada di board panelnya juga, yang mana matriks Apple yang Silver, PCB board panelnya menyatu dengan mainboard dan PSU. Berbeda dengan Efinix dan matriks Apple HD merah yang terpisah. Tapi ada kesamaan di antara ketiga set-top box ini. Pertama, dari segi chipsetnya, sama-sama pakai chipset Quoxin dengan seri GX6701. Persamaan kedua, adanya speaker buzzer yang berfungsi untuk early warning system atau fitur EWS. Yakni dari sisi dimensi, matriks Apple yang Silver ini lebih besar dibandingkan matriks Apple merah atau Efinix H1 besi, yakni di sisi lebarnya. Kalau untuk panjang dan tinggi sama persis ukurannya. Nah, seperti itu bentuk fisik dari set-top box matriks Apple yang Silver. Dari bentuk casing, port, tombol, hingga komponen di dalamnya. Saat kita bandingkan dengan matriks Apple yang merah dan Efinix H1 besi, sekarang kita lanjut untuk menguji fitur dan juga tampilan di layar TV. Di sini secara fitur hampir sama dengan set-top box pada umumnya ya. Namun ada beberapa yang berbeda. Nah, di sini akan kami berikan sedikit perbedaannya dibandingkan dengan saudaranya yaitu matriks Apple merah. Pertama dari fitur scan dan kepekaan tunernya. Secara kepekaan tuner ini lumayan peka, namun tidak sepeka matriks Apple merah atau Efinix. Perbandingannya ini kita coba pakai antena outdoor PFU25 di matriks Apple Silver cuman dapat 24 channel. Namun pakai matriks Apple yang merah atau Efinix H1 mendapatkan 26 channel di VP-T2. Yang saya suka di sini adalah kecepatan scan otomatisnya. Khas dari merek matriks, sangat cepat. Tidak seperti Efinix H1, harus nunggu lumayan lama untuk selesai atau tekan tombol exit agar selesai proses scan-nya. Kedua dari fitur EPG, time shift, edit channel, dan PVR.
Untuk fitur-fitur ini standar ya, sesuai dengan set-top box masa kini, dan semuanya berfungsi dengan baik. Saya tidak akan mengulas lebih dalam lagi untuk fitur-fitur yang ini. Kalau yang ketiga, ada fitur skin atau tema. Nah, ini satu hal yang membedakan antara matriks Apple Silver dengan matriks Apple Merah atau Phoenix H1 New yang besi. Di sini tidak ada menu untuk merubah skin atau tema. Jadi kita harus puas dengan tampilan yang sudah ada, tanpa dioprek-oprek ya. Selanjutnya yang keempat, untuk informasi software dan hardware, serta upgrade SW. Di menu ini kita bisa cek versi software dan hardware dari set-top box matriks Apple yang Silver. Di sini yang kita tes mempunyai versi software V3.0, update-nya tanggal 2 September 2021. Versi hardware-nya di sini 4 MB flash dan 64 MB DD-RAM. Nah, banyak yang tanya versi RAM dari set-top box ini. Ini jawabannya ya. Dan di sini ada satu hal lagi yang jadi pembeda antara matriks Apple Silver dan matriks Apple Merah atau Phoenix, yaitu ada di dukungan upgrade software via network. Di matriks Apple yang Silver tidak ada fitur ini, sehingga jika ada update software maka harus download manual lalu upgrade via USB flash disk. Selanjutnya yang kelima, fitur WiFi dan internet YouTube. Oke, lanjut di fitur internetnya. Kita di sini mencoba WiFi merek Phoenix versi MediaTek dan juga Railing. Keduanya support dan terdeteksi di matriks Apple Silver ini. Oh ya, catatan, jangan konekkan ke WiFi seperti WiFi ID, di mana WiFi jenis ini tidak terpassword, tapi WiFi ini butuh login ke web browser untuk meminta username dan password agar internetnya bekerja. Jadi kalau dikonekkan ke WiFi model ini dan komplain kenapa tidak bisa YouTube, ya karena internetnya nggak jalan, karena kalian belum input username dan password yang ada di web browsernya. Oke, lanjut. Di sini ada 3 aplikasi, yakni YouTube, YouTube Kids, dan IPTV. Saya coba YouTube-nya, bekerja dengan normal. Oh ya, ini tanpa upgrade software ya, masih bawaan pabrik. Saya coba fitur pencarian juga sukses dan bisa mutar videonya. Lalu saya coba YouTube Kids, videonya berjalan normal tanpa ada kendala. Lalu untuk IPTV, di sini harus input file untuk IPTV dulu ya. Next, mungkin akan saya buatin video khusus cara upload file IPTV-nya. Ya mungkin untuk beberapa set-top box ya, yang sudah pernah saya bahas. Oh ya, satu hal lagi yang menjadi perbedaan dari matriks Apple Silver ini, yakni tidak ada dukungan USB hotspot atau network. Hal ini berbeda sekali dengan matriks Apple yang merah atau Phoenix H1 New besi. Jadi kita harus puas dengan dukungan WiFi yang via USB dongle saja. Lanjut di fitur multimedia. Di sini kami tes pakai hard disk portable dengan kapasitas 2 TB. Tapi ini kapasitasnya cuma terpakai 5% saja. Di sini saya coba putar film Fantastic Beasts 2 dengan subtitle. Jenis filenya MP4 dengan ukuran 1,2 GB. Bekerja dengan normal, subtitlenya juga muncul. Terakhir ini saya coba untuk fitur Apple Cast-nya. Sama seperti Mi Cast ya. Kita harus download dulu aplikasinya di HP kita. Di sini kita mencoba pakai HP Poco F3. Kita samakan dulu pusat hotspotnya. Jadi harus ke satu sumber WiFi yang sama. Di sini saya pakai provider IndiHome. Buka Apple Cast, selalu akan muncul IP atau ID dari set-top box matriks Apple yang Silver. Klik saja hingga tercentang hijau. Jika sudah tercentang, maka HP dan set-top box ini sudah bisa terhubung. Di sini Apple Cast banyak fitur-fiturnya, mulai mirroring, remote control, hingga local media mirroring. Saat kita uji ini dengan HP Poco F3, fungsi yang berjalan hanya remote dan YouTube. Fitur menampilkan video, gambar, live mirroring, dan lain sebagainya tidak dapat bekerja, entah karena HP-nya atau jaringannya, atau mungkin set-top box-nya. Keterangannya selalu kesalahan jaringan. Mungkin lain kali akan kita buatkan video konten yang terpisah. Ya, untuk uji coba lebih lanjutnya ya. Pertanyaan untuk kualitas gambarnya gimana? Saya coba pakai kabel HDMI. Secara kasat mata tidak ada perbedaan di TV LED 32 inch merek LG yang saya pakai. Di sini saya tidak mencoba ke TV tabung karena tidak punya TV-nya. Namun harusnya bisa jika pakai kabel RCA. Dengan catatan downgrade dulu resolusinya ke 576i karena default set-top box ada di 1080i, yang mana hal ini jadi salah satu penyebab set-top box tidak support ke TV tabung atau tidak muncul di layar TV tabung. Selama saya coba set-top box ini,
ada beberapa hal yang itu bisa jadi kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau untuk segi kekurangannya, pertama, garansinya tidak jelas. Tidak ada alamat service center yang jelas, terus prosedur garansi dan lain sebagainya. Kedua, ini belum tersertifikasi SNI, di mana seperti anjuran pemerintah saat ini mengharuskan memakai set-top box yang sudah berlisensi SNI. Ketiga, untuk boardnya ini menjadi satu antara panel, mainboard, dan PSU. Jika rusak, tidak bisa ganti part masing-masing fungsi. Terus untuk chipsetnya ini 4 MB ya, jadi bukan 8 MB. Seperti saudaranya Matrix Apple merah itu sudah 8 MB. Kalau dari kualitas tuner ini kurang peka dibandingkan saudaranya Matrix Apple merah. Port USB-nya juga cuma satu saja dan ada di bagian depan. Sedikit merepotkan jika kita butuh koneksi internet dan USB disk secara bersamaan. Tidak adanya fitur USB network via USB. Jadi satu-satunya cara connect ke WiFi cuman pakai dongle WiFi saja. Tidak bisa ganti tema. Berbeda dengan yang Matrix Apple merah. Tidak ada dukungan online upgrade softwarenya. Jadi mau nggak mau harus upgrade via USB disk. Terus untuk fitur Apple Cast-nya ini juga belum sempurna. Atau nanti akan saya coba sendiri ya di video khusus untuk membahas fitur Apple Cast-nya ini. Terus yang terakhir, kualitas remote-nya lebih jelek dibandingkan Matrix Apple HD merah. Kalau dari segi kekurangannya itu tadi ya. Nah, ini ada beberapa dari segi kelebihannya yang membuat kita layaklah untuk membeli set-top box Matrix Apple Silver ini. Untuk proses scan-nya cukup cepat seperti saudaranya ya, Matrix Apple merah. Pengoperasionalan tidak terlalu lelet, jadi nyaman untuk dipakai. Dari segi bodinya ini pakai besi ya, jadi lebih tahan panas biasanya. Untuk pertama kali beli, kita nggak perlu mengupgrade software untuk bisa memutar YouTube-nya. Remote-nya seperti remote set-top box yang banyak dijual. Jadi kalau rusak bisa beli lagi dan harganya lebih murah. Fitur Apple Cast lebih banyak dibandingkan Mi Cast yang ada di Matrix Apple merah dan juga Efinix H1. Oke boys, itu tadi adalah beberapa fitur dari Matrix Apple Silver ini. Dan juga sudah saya jelaskan secara detail ya, mulai dari kelebihan dan juga kekurangannya. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian untuk membeli set-top box atau memilih set-top box yang baru. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar fiturnya lebih mendalam, seperti biasa langsung tanya di kolom komentar, nanti pasti kami jawab. Sekalian juga kalau punya kritik dan masukan untuk channel Tamtambos ini, bisa kalian salurkan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan di video kami. Semoga videonya bermanfaat. Silakan dislike jika tidak suka dengan video ini dan silakan like jika suka. Jangan lupa share ke teman kalian jika video ini dianggap bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.